Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang kepada Habibana Husain bin Muhammad Al-Altas dan Habib Abdullah bin Yahya untuk dipersilahkan ke depan bersama para habaib lainnya. Pak Taufik. Beranjak acara selanjutnya kita dengarkan mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habibana Alwi bin Anis bin Muhammad Al-Altas. فعليه فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي محمد وعلى عليه. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala abdihi nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama yang saya hormati para habaib dan juga para ajengan, para tuan guru, para ustadz yang hadir di majlis yang mulia ini. Bil khusus yang saya hormati paman saya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Altas, semoga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, diberikan ilmu yang manfaat dan diistiqomahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga tak lupa yang saya hormati bil khusus Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Yahya, semoga dengan kehadirannya beliau sebagai selaku daripada zuriyah ataupun cucu daripada Abah Umar, mengundang daripada keberkahan daripada Habib Umar, dan wabil khusus mengundang keberkahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga yang saya hormati selaku panitia ataupun pembawa acara, selaku guru kita bersama yaitu Ustaz Abi Zahwa, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, berikan keistiqomahan, diberikan kesabaran, ketabahan di dalam membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, saya nggak bakal panjang lebar, sedikit saja daripada mengutip ayat yang mana ayat ini kita semua hafal, yang mana ayat ini senantiasa kita baca tetapi dalam prakteknya terkadang kita ini lupa. Ayatnya yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Setelah Allah dan para malaikat, Allah baru memerintahkan kepada kita sebagai umat mukmin, sebagai Islam, untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sangat penting dalam hikmah tersebut? Dalam kalimat tersebut Allah menggunakan kalimat taukid ataupun harbun nasib. Inna harbun itu harbun nawasib, dan juga wa ta'kid, dia kalimat yang memantapkan. Kalau kata ilmu nahu, dalam ilmu nahu disebutkan kalau ada bahasa qama zaidun berarti Zaid berdiri, tapi kalau in qama zaidun
Ini artinya apa? Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang akan diterangkan setelah sejenak berdiri. Begitu juga ada hal yang sangat luar biasa. Maka innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah berupa apa, saudara? Berupa rahmat. Sedangkan rahmatnya Allah ini terbagi-bagi. Ada rahmat Allah yang untuk seluruh umat manusia, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatullah wasi'ah, inna rahmatullah wasi'ah, sungguhnya rahmatnya Allah itu luas untuk semua umat manusia. Termasuk orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah. Dia bisa hidup, dia bisa minum. Itu salah satu rahmat dari Allah. Kalau bukan rahmat dari Allah, niscaya mereka akan kelaparan, bahkan tidak akan hidupkan ke alam dunia. Ada juga rahmat yang khusus. Untuk siapa? Untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Apa rahmat yang khusus? Salah satunya kita dijadikan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus rahmat yang dimaksud Allah untuk Nabi Muhammad apa? Yakni rahmat al-makrunah bi ta'ziman lahu. Rahmat tanda pengakuan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang mana Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha suci mengagungkan hambanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya ketika salawat saja, terus itu rahmat akan Allah agungkan terus Nabi Muhammad terus sampai yaumil qiyamah, bahkan seterusnya. Pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah perintahkan siapa? Wa malaikatahu, para malaikatnya setelah Allah yang maha agung, yang maha suci, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang memiliki alam semesta ini. Allah memerintahkan kepada hambanya, yaitu malaikat. Tentu malaikat ini hamba yang suci. Malaikat ini makhluk Allah yang sangat mulia. Bahkan Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Yang mana malaikat ini ketika Allah perintahkan sesuatu, dia tidak akan pernah melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan dia sujud, terus dari mulai ciptakan terus-terusan dia akan sujud. Allah perintahkan ruku, seterusnya dia ruku. Lalu kenapa ketika itu Allah merintahkan apa? Innallaha wa malaikatahu yusallu. Dan Allah memakai kalimat fi ilmu mudhari. Ini fil mudhari dalam ilmu nahwu dikatakan apa? Bi mana hal hadir wal istiqbal. Mana yang apa, mana sekarang dan yang akan datang. Kalau Allah memerintahkan ketika itu seandainya menggunakan kalimat daripada fi'il madhi, maka seandainya innallaha wa malaikatahu shalla 'alan nabi, seandainya shalla 'alan nabi, berarti dulu saja Allah memerintahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah dia menggunakan kalimat fi'il mudhari. Artinya apa? Tadullu 'alal istimrar. Berarti Allah menunjukkan bahwasanya malaikat yang suci, malaikat yang rahmat, malaikat yang sangat mulia saja Allah perintahkan untuk salawat kepada Nabi, terus menerus dari sampai diciptakan dan terus sampai yaumil qiyamah untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Ini bertanya orang, beb, solawatnya malaikat kepada Nabi berupa apa? Dikatakan oleh ulama berupa istighfar. Ditanya lagi, beb, kalau berupa istighfar berarti Nabi ahli dosa, berarti Nabi ahli maksiat dong kalau begitu. Nah, ini awas, jangan sampai salah paham. Bukan berarti istighfar itu identik dengan ahli maksiat. Awas, jangan sampai kita ini ketika sudah bermaksiat baru istighfar. Jangan sampai ketika kita sudah melanggar syariat baru istighfar. Ketika enggak maksiat enggak istighfar sama Allah. Salah. Artinya
Permintaan ampun untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Nabi ini berdosa. Berarti apa? Malaikat mendoakan Nabi agar senantiasa mendapatkan keagungan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi ini ahli maksiat. Kalau Nabi ini ahli maksiat berarti tauhid kita bertanyakan. Karena semua orang Nabi itu maksum. Apa maksum? Terjaga daripada dosa. Bahkan sifat wajib bagi salah satu bagi Rasul apa? Itu terjaga daripada apa hal-hal yang melanggar syariat. Maka sholawatnya malaikat terhadap Rasul berupa permintaan ampun. Tentu permintaan ampun ini berbagai macam cara ya. Terkadang ada hal yang beristighfar kan. Seperti contoh begini. Ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat 5 waktu. Orang yang pertama sholatnya dia pakai celana, pakai kaos, benar sholatnya, bacaannya benar, wudhu saat sholatnya benar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika assalamualaikum lihat nih ada jamaah syahadatain, sholatnya masya Allah, pakai gamis-gamis putih, jubah putih, pakai imamah. Kira-kira ini yang ngomong ketika yang sholat pakai celana ngomong apa? Astagfirullah. Padahal dia sudah melaksanakan perkara yang baik. Tapi kita tengok lebih baik dia mengistighfar dirinya, astagfirullah, supaya mendapatkan yang lebih baik. Terus ada lagi jamaah syahadatain yang sholatnya sudah pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah, dia sholatnya memakai siwak. Yang kedua jamaah syahadatain sholatnya enggak pakai siwak. Ketika assalamualaikum lihat ini pakai siwak, masya Allah. Sedangkan kita ketahui salat rakaatin bi siwakin khairu min 70 rakaatin bi ghairi siwak. 1 rakaat salat dengan siwak maka lebih utama salat tanpa memakai siwak. Tentu ketika dia sudah tahu pasti bilangnya apa? Astagfirullah. Saya salat enggak pakai siwak, kurang sempurna. Padahal sudah pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, tapi enggak pakai Apakah antum salah melaksanakan salat saudara? Padahal salatnya sudah benar. Tapi kenapa istighfar? Bukan berarti antum salah. Artinya apa? Supaya mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Terus yang keempat, ada lagi jamaah syahadatain, masya Allah sudah pakai jubah, pakai imamah, salatnya berjamaah. Salatnya berjamaah di masjid, masya Allah bersama jamaah yang lain kumpul. Ini salat yang sendiri yang pakai siwak, pakai imam pasti bilang apa? Astagfirullah. Apakah dia salah? Tidak, saudara, enggak salah. Tapi apa? Dia istighfar agar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu. Begitu juga malaikat ketika mengistighfarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Nabi Muhammad salah, tetapi agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi sudah dimuliakan oleh Allah. Nabi sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau dia bilang Ar-Rahmat takziman makrunah bitakziman lahu, yaitu rahmatnya Allah berupa pengagungan kepada Nabi besar Muhammad. Terus apa itu manfaatnya? Manfaatnya agar para malaikat senantiasa mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sudah dengan sholawat yang pertama apa? Allah sudah memerintahkan sholawat, terus memerintahkan malaikat, barulah kemudian kita sebagai umat, sebagai muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika sallu memakai fi'il amr. Berarti ini ketanda perintah. Bahkan sebagai ulama mengatakan ini hukum salawat ini hukumnya wajib. Jadi awas. Kalau ada lisan ini masih berat untuk salat sama Nabi, dipertanyakan ini perintah Allah. Sallu alaihi wasallim
Maka fil amar lagi, wasallimu taslima, selawatlah antum sekalian semua sebagai umat manusia, sebagai orang mukmin kepada Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya salawat. Oh, kalau gitu Bib, kita harus berterima kasih sama Rasul. Harus. Dengan apa? Mendoakan, ya Allah, ampuni dosa Nabi. Kan kata Allah sudah mengampuni. Dia berkata, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah menghapuskan dosa Nabi, baik yang Arab lakukan. Sedangkan Nabi maksum, pasti Nabi enggak berdosa. Terus bagaimana doakan supaya Nabi masuk surga? Surga aja diciptakan untuk Rasulullah. Terus doakan apa untuk Rasulullah? Supaya selamat dari neraka. Neraka saja. Nanti ketika Nabi datang ke neraka untuk mencari umatnya, dia akan menjadi dingin, tidak berani itu neraka menyala di hadapan baginda Rasulullah. Terus mau doain apa untuk Rasulullah? Enggak ada doa yang terbaik untuk Rasulullah. Kado yang terindah untuk Rasulullah adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kado terindah untuk Rasulullah adalah salawat. Bahkan salawat tersebut pun bukan kita yang menyampaikannya, siapa? Allah. Pasti semua salawat diawali dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus semua salawat pasti diawali dengan Allahumma. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, sampaikanlah sebaik-baiknya salawat kepada siapa? Kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad. Bukan dengan kita minta kepada Allah, tawasul kepada Allah agar disampaikan salawat terbaik, rahmat terbaik, keagungan terbaik untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Siapnya cuma dikit-dikit doang nih. Katanya kau umatnya Rasul. Nih kalau tanya sini umatnya Rasul apa umatnya minyak jenggot? Pasti kau ngakunya pengennya umatnya Dia diajak baca salawat, siap salawat, siap. Aduh, masya Allah. Di mana hati antum ini semua? Kita ini wajib berterima kasih kepada baginda Rasulullah. Kata Nabi Musa mengatakan apa? Laula Muhammad, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadis qudsi mengatakan, laula Muhammad ma khalaqal adam, laula Muhammad ma khalaqal jannah, laula Muhammad ma khalaqun nar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qudsi mengatakan, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan Nabi Adam untuk dijadikan sebagai datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan surga. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan neraka. Surga untuk siapa? Untuk dinikmati Nabi besar Muhammad. Neraka diciptakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang membenci kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kepanjangan ya, kata Abi, Dewi 5 menit aja. Kepanjangan. Aduh, kepanjangan ya. Jadi intinya kita harus banyak sholawat sama Nabi. Jadi ingat, sholawat ini perintah dari Allah Subhanahu, apalagi di bulan Maulid. Di bulan Maulid ini bulan yang penuh rahmah, keagungan. Jadi nggak ada kado yang terbaik untuk Nabi Muhammad adalah sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dilanjutkan ini panjang, masih banyak nih Habib nih, masih banyak juga ya. Jadi kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah hasanal jazaa atas apa yang telah disampaikan. Insyaallah kita mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harus kita syukuri dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.